Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi kelas 7 mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Kalau sebelumnya penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Pada buku siswa kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2017, di situ ada contoh 1.8 tentang perkalian. Jadi perkalian dalam bilangan bulat itu ada juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di situ contoh 1.3. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Di situ ada gambarnya Rumah Sakit Nusantara. Kemudian resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari. Jadi sama dengan 3 kali 1 hari, berarti 1 pagi, 1 siang, 1 sore. Biasanya seperti itu. Itu perkalian dalam bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang contoh yang kedua, contoh 1.9 di buku paket siswa. Suatu gedung tersebut tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi 1 lantai gedung adalah 6 meter. Tentukan tinggi gedung tersebut jika tanpa atapnya. Jadi penyelesaiannya, permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 5 kali 6. 5 lantai kalikan 6 meter. Jadi 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Jadi tinggi gedung itu adalah 30, dalam satuan 30 meter. Itu contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari tentang perkalian bilangan bulat. Jadi kalau dalam penjumlahan memiliki sifat-sifat pada jumlahan bilangan bulat, perkalian juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Misalnya 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Dalam kurung A kali B kali C itu sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Itu hasilnya pasti sama. Sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan. Kemudian yang ketiga, sifat distributif. Yang pertama, sifat pada penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Itu sifat distributif pada penjumlahan. Sekarang pada perkalian, pada pengurangan. A kali dalam kurung B kurang C itu sama dengan A kali B kurang A kali C. Itu sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Ya, di sini ada perkalian dan pembagian bilangan bulat tak nol. Itu sudah ada tuturannya. Di SD anak-anak pasti sudah mengenal. Dimana positif kali negatif itu hasilnya sama dengan negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kali positif, otomatis hasilnya juga positif. Perkalian dan pembagian itu sama saja, hasilnya sama. Jadi kalau positif bagi negatif, hasilnya juga negatif. Negatif bagi positif, hasilnya juga negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Positif bagi positif, hasilnya positif. Itu aturan dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat yang bukan nol. Sekarang kita mengecek sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian. Di situ ada 2 soal, ada 3 bilangan, bilangan A, B, dan C. Operasi yang pertama A kali B. A yang nomor 1 adalah negatif 2, B yang nomor 1 adalah 6. Jadi langsung dikalikan, negatif 2 kali 6 sama dengan negatif kali positif, hasilnya negatif.
2 kali 6 sama dengan 12. Jadi hasilnya negatif 12. Kemudian operasi yang kedua, B kali A. Kalau dibalik-balik pasti hasilnya sama, yaitu negatif 12. Kemudian operasi yang ketiga, dalam kurung A kali B kali C. A kali B tadi hasilnya kan sudah ada, jadi langsung saja ditulis, tidak usah ditulis ulang. Hasilnya negatif 12, langsung tulis, kali C-nya adalah negatif 3. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi 12 kali 3 sama dengan 36. Jadi hasilnya positif 36. Kemudian B kali C. B-nya 6, C-nya negatif 3. Berarti 6 kali negatif 3. Positif kali negatif sama dengan negatif. 6 kali 3 sama dengan 18. Berarti hasilnya negatif 18. Operasi yang terakhir, A kali dalam kurung B kali C. B kali C tadi hasilnya sudah ada, jadi langsung ditulis saja. A-nya yaitu negatif 2, B kali C tadi hasilnya negatif 18. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif. 2 kali 18 sama dengan 36. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 sama. Jadi sama seperti yang di atas tadi. Bisa kalian lihat contohnya ya. Itu sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian. Yang sekarang pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Kalau tadi sifat komutatif dan asosiatif, sekarang distributif tetapi pada penjumlahan. Soalnya sama. Jadi ada di buku siswa. Jadi siswa bisa lihat bukunya masing-masing. Operasi yang pertama adalah B tambah C. B-nya 6, C-nya negatif 3. Jadi angka yang besar itu positif, otomatis hasilnya positif. 6 tambah negatif 3, hasilnya positif 3. Kemudian A kali B tambah C tadi. B tambah C sudah ada hasilnya, yaitu 3. Jadi langsung dikalikan, negatif 2 kali positif 3 sama dengan negatif 6. Operasi yang ketiga, A kali B. Negatif 2 kali 6. Hasilnya negatif 12. Kemudian A kali C. Negatif 2 kali negatif 3. Negatif kali negatif sama dengan positif. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya positif 6. Kemudian operasi yang terakhir itu penjumlahan dari A kali B dengan A kali C. A kali B tadi hasilnya negatif 12. A kali C hasilnya positif 6. Jadi A kali B sama dengan negatif 12. Langsung tulis saja. A kali C tadi hasilnya positif 6. Jadi negatif 12 tambah 6 sama dengan negatif 6. Karena angkanya besar yang negatif. Yang nomor 2 sama caranya. Sama seperti yang nomor 1. Nanti bisa dilihat, dicek. Sekarang pengecekan yang terakhir yaitu sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Soalnya juga sama, beda sifatnya saja. Jadi yang pertama operasinya B kurang C. 6 kurang negatif 3. Operasi kurang bertemu negatif itu nanti jadinya positif. Jadi 6 tambah 3 sama dengan 9. A kali dalam kurung B kurang C. B kurang C tadi hasilnya 9. Berarti negatif 2 kali 9. Negatif kali positif sama dengan negatif. Hasilnya negatif 18. Kemudian A kali B. Negatif 2 kali 6. Itu sama seperti yang distributif perkalian tadi. Itu hasilnya sama, operasinya sama. Jadi langsung yang beda yang belakang, operasi yang belakang. Kalau yang tadi tambah, sekarang kurang. Jadi langsung dioperasikan, negatif 12 kurang 6. Negatif, ketemu operasi kurang, berarti hasilnya juga negatif. Negatifnya bertambah. Berarti hasilnya negatif 18. Jadi yang kedua juga sama seperti yang pertama. Jadi bisa kalian cek. Kalau misalnya sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham bisa diulangi lagi videonya sampai paham.
Sekian penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa paham dengan penjelasan saya. Sudah saya sampaikan tadi. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, bisa diulang-ulang videonya sampai paham. Mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.